Oke, selamat datang di podcast Story in Class, di mana setiap pemuda punya cerita. Oke, semakin seru aja nih penonton-penonton bareng saya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, hari ini kita tidak lupa akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, sangat dekat sama kita, yaitu tentang pelayanan. Nah, kalau udah ngomongin soal pelayanan, itu responnya ada dua teman-teman. Yang pertama respon, aduh aku gak bisa, sibuk, yang lain aja. Aku kan sibuknya nyari uang, nanti aku kasih persembahan deh yang gede, ya kan. Atau ada yang juga yang responnya adalah, lah gas, apa yang bisa gue kerjain buat gereja ini? Ya kan kayak gitu tuh biasanya tuh, yang sangat berapi-api ya kan. Nah hari ini gue mendatangkan dua narasumber yang udah pasti sangat hebat dan sangat oke sekali. Gak kalah lah sama podcast-podcast sebelah mah. Nah hari ini saya mendatangkan ada Kak Valen dan Pak Hugeng. Nah, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, Kak Valen ini merupakan aktivis garis keras, aktivis sangat aktif di GKI, sorry teman-teman. Aktivis sangat aktif di GKI, dan Pak Hugeng merupakan Majelis GKI Harapan Indah. Kenapa GKI Harapan Indah? Karena kita semua gereja di GKI Harapan Indah. Ini undangan juga buat teman-teman yang belum join ke sini. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai aja ya pertanyaan-pertanyaannya ya dari beberapa teman-teman yang udah penasaran banget nih sama narasumber kita hari ini. Nah, sekarang kita mulai dulu nih dari kesibukan Kak Valen dan Pak Hugeng. Nah, kalau boleh tahu sekarang itu lagi sibuk apa sih? Kerjanya tuh di mana, dan kira-kira tuh apa yang dikerjain saat ini? Boleh dari Kak Valen dulu. Hai. Iya. Boleh. Hai. Iya ya. Iya, oke. Kesibukan sama pekerjaan aku ya. Betul. Saat ini sih karyawan. Karyawan. Udah korporat, biasalah umur segini. Aku kerja di perusahaan, namanya gak usah disebut lah ya. Iya, tapi perusahaannya itu bergerak di bidang penjualan batubara. Batubara guys. Ya, lanjut. Iya, jadi kalau aku spesifiknya itu menghandle planning pemuatan dan pembongkaran batubaranya, gitu. Okay. Jadi kalau nanya harga batubara jangan ke aku karena aku nggak tahu, ya. Nggak urusan juga. Karena ada yang ngurus lagi itu, ada orang sales sama marketingnya. Tapi kalau untuk logistik kayak untuk pergerakan, mau dimuatnya kapan, mau dibongkarnya kapan, itu aku yang handle. Oke. Keren juga pekerjaan Pak Valen ini ya. Oke, berikutnya kalau dari Pak Hugeng, apa sih Pak kesibukannya saat ini Pak? Iya, saya ini kerja di pabrik, jadi saya ini buruh pabrik sebenarnya. Oh iya. Ya, saya ini buruh pabrik. Cuma saya di bagian marketing. Oke. Jadi pada 4 tahun terakhir ini saya di marketing. Oke. Tapi memang sebelumnya juga pernah di rotasi gitu ya. Ada di pembelian, di HRD, kemudian di General Affair gitu. Dan terakhir ini di marketing 4 tahun ini. Dan ini sesuatu yang bagi saya sungguh menyenangkan saat ini. Menyenangkan Mbak ya. Kalau udah kata-kata menyenangkan nih, berikutnya nih pertanyaan HRD banget atau bos nih. Biasanya akan ditanyakan pada karyawan-karyawan ya teman-teman. Enjoy gak sih sama pekerjaan yang sekarang? Oh, sangat enjoy. Kak Valen gimana? Akhirnya enjoy. Akhirnya bisa enjoy. Bisa enjoy ya. Boleh jelasin atau? Boleh. Kenapa kenapa baru bisa enjoy akhir-akhir ini Kak Valen? Soalnya ini kan bukan dunia yang aku harapkan akan kerjakan dulu ya. Jadi pas awal-awal masuk itu emang keras banget karena shipping logistik tuh kan 24/7 juga kerjanya. Oh gitu. Ya kecuali hari libur keagamaan atau presidential election baru kita tuh stop. Selain itu kita terus ada kegiatan, jadi ya cukup mengagetkan gitu. Jadi kayak kalau ditelepon jam 2, jam 3 pagi bangun gitu. Itu kalau telepon gitu tuh ngapain sih jam 2, jam 3 pagi itu ditelepon tuh? Biasanya ada sesuatu yang gak sesuai rencana dan kita harus adjust gitu. Gitu. Biasanya sih kayak karena kita kan kerjanya di alam ya. Jadi alam itu kan lumayan unpredictable. Jadi kita harus berusaha bergerak sesuai
alamnya bagaimana. Oke. Oke, kalau Pak Hugeng gimana Pak Hugeng? Enjoy nggak Pak sama pekerjaan yang sekarang? Enjoy. Oh, enjoy ya. Senang ya, karena di marketing ini hal-hal yang baru juga buat saya. Oh gitu. Saya mengalami posisi ini kan jadi agak berubah 180 derajat ya. Sebelumnya di purchasing itu kan, atau procurement yang orang bilang itu kan, kita mencari pembeli kan. Mencari penjual ya. Penjual. Tapi tiba-tiba saya diberi tugas baru di marketing dan harus mencari pembeli sekarang. Jadi orang yang dulu suka nawar gitu, sekarang menjadi orang yang ditawar gitu. Wah, jadi ada sedikit juga ya. Saya suka nawar-nawar. Sekarang ketika saya ketemu orang ditawar-tawar. Ini rasanya ya Pak. Jadi sekarang tahu rasanya saya. Ini rasanya ditawar ya. Gitu. Jadi nikmat juga. Nikmat ya Pak. Pengalaman ini sudah kepake. Enjoy ya teman-teman ya. Oke, semangat lah. Saya juga enjoy loh sama pekerjaan saya. Oke, nah sekarang kalau kita mundur sebentar nih. Soal cita-cita. Pasti Pak Hugeng dan Kak Valen pasti punya cita-cita nih. Kalau aku boleh nanya, kira-kira cita-cita yang dulu sesuai gak sih sama kerjaan Kakak Valen dan Pak Hugeng yang sekarang? Enggak. Dulu apa cita-citanya dulu Kak Valen kalau boleh tahu? Dulu kan saya taunya saya bisa nyanyi doang. Oke. Pengen jadi penyanyi gitu. Tapi untungnya nggak jadi penyanyi sih. Oh gitu. Soalnya netizen kan serem banget ya. Iya, betul. Kayak gue nggak sanggup deh menghadapi netizen zaman sekarang. Iya, dengan segala komentar kritik pedasnya itu. Betul. Jadi puji Tuhan sih nggak jadi penyanyi. Betul. Oke. Kalau Pak Hugeng cita-citanya dulu jadi apa Pak dulu? Saya sekarang juga nggak cocok dengan cita-cita saya sebetulnya. Dulu itu saya itu pengen jadi apa ya? Yang kayak kerja di duta besar gitu loh. Kayak diplomat gitu kan ya. Sehingga waktu saya ngambil kuliah itu saya ambil jurusan itu hubungan internasional. Tapi nggak katut gitu, nggak kepilih gitu. Kepilihnya yang ke ekonomi kan. Sudah saya cari aja ekonominya sampai sekarang gitu. Jadi saya pikir kan dulu saya juga kalau tadi Valen bilang senang nyanyi gitu kan. Waktu saya kok suka kayak saya senang ilmu bahasa asing seneng gitu, nulis seneng, bicara seneng gitu kan. Wah kayaknya seneng, jalan-jalan juga seneng gitu kan. Wah kayaknya jadi gitu asik deh. Iya asik ya. HI gitu ternyata nggak mudah ternyata ya. Ekonomi kita syukurin. Wah ternyata memang jauh ya dari cerita saya. Iya saya juga jauh saya. Terus kalau kita lagi nih, kita pokoknya maju mundur nih alurnya nih podcast ini ya. Kalau kita bicara soal pekerjaan yang sekarang nih buat Kak Valen sama Pak Hugeng, pernah expect gak sih kalau Kak Valen tuh akan berada di titik pekerjaan yang sekarang? Atau Pak Hugeng juga deh, pernah expect gak dulu kayaknya Kak Valen, kayaknya aku bakal kerja di batu bara deh gitu. Pernah kepikiran gak Kak Valen kayak gitu? Enggak sama sekali? Enggak. Maksudnya bisa kan gue juga bisa kerja di perusahaan batubara kan karena kuliah di pelayaran juga kan. Mungkin karena alurnya lah ke situ ya. Gitu. Tapi nggak nyangka juga akhirnya bisa bermuara di perusahaan batubara gitu. Tadinya mungkin kepikiran di crewing atau di agency atau di apa gitu. Tapi ya jalannya ternyata ke situ. Udah berapa tahun ya aku di batubara, udah mau 6 tahun kayaknya. Gitu. Jadi dan ternyata udah ketemu soft spotnya tuh udah ketemu, gimana cara menikmatinya di tengah-tengah chaos. Jadi ya udah. Sekarang nikmati aja. Wah 6 tahun waktu yang cukup lama ya. Kalau Pak Hugeng gimana Pak Hugeng? Ya sama seperti Valen sebetulnya juga nggak berpikir akan kasih tugas marketing gitu. Karena pikir saya kan sudah cukup lama di procurement gitu, dan juga sudah beberapa waktu di HRD kan. Saya pikir-pikir 2 hal itulah mungkin nanti yang akan saya lebih senangi. Tapi ternyata luar biasa juga dikasih ke marketing, artinya ya hal yang baru. Akhirnya ketika semakin lama juga semakin menikmati. Udah berapa tahun Pak kalau boleh tahu? 5 tahun saya di marketing. 5 tahun dan 6 tahun di marketing. Tapi kalau total saya bekerja kan udah hampir 30 tahun saya di satu perusahaan ini. Beda ya. Kalian betah banget ya di satu pekerjaan. Hebat loh, orang yang setia loh ini. Boleh dikasih tangan loh ini. Gila. Biasanya kan kalau anak-anak muda zaman sekarang Gen Z itu setahun dimarahin bos, cabut ya kan. Dimarahin atasan, pulang ya kan. Gak bisa nih gue diginiin gitu kan. Tapi kalau bisa sampai 5-6 tahun mah keren loh Kak Valen sama Pak Hugeng ini. Nah kalau kita udah bicara soal Gen Z nih, kita juga akan bicara soal
nggak enaknya di pekerjaan. Pasti ada nggak enak dan enaknya dong. Nah sekarang kita bicara dulu soal nggak enaknya. Pernah nggak sih Kak Valen sama Pak Hugeng ada kepahitan di pekerjaan? Tapi nggak usah disebut, takutnya ditonton sama teman kerjanya ya kan. Nanti wah parah Valen ngomongin gua nih di video ini ntar gitu. Jadi sebut merek aja ya. Jangan sebut merek iya. Boleh dari Kak Valen dulu boleh. Adalah ya. Kan masuk dunia batubara itu kan tanpa pengetahuan apa-apa, nol. Itu jadi untuk belajarnya juga harus cepet-cepet disuruh lari gitu. Jadi kebetulan masuk perusahaan yang udah pengen scaling up gitu dia. Dia pengen kita pengen naik gitu. Sementara aku ilmunya masih nol nih gimana jadi cukup keras lah waktu itu proses belajarnya. Gitu. Jadi dan mungkin ya kita kan nggak bisa maksa mau punya atasan yang seperti apa. Betul. Gitu ya. Kita menyesuaikan diri. Betul. Kita juga yang harus push diri kita belajar gitu ya. Betul. Ya itulah 1-2 tahun pertama cukup keras proses belajarnya. Tapi ya setelah udah bisa, udah tahu, kepahitan itu lama-lama hilang sendiri dan jadi satu pencerahan aja bahwa ya itu memang proses aja gitu. Jadi hal yang disyukuri aja sih kalau sekarang. Wah keren. Kalau Pak Hugeng sendiri pernah nggak Pak mengalami kepahitan di pekerjaan Pak? Saya kok pikir-pikir kok kepahitan yang mana saya bingung. Saking ininya sering terjadi. Nggak ada pahitnya. Jadi betulnya kalau problem pasti banyak ya. Problem pasti banyak. Kalau problem udah selesaikan, konflik juga ada lah. Tapi rasa-rasanya kalau definisi kepahitan sesuatu yang sampai melukai hati ketanam sampai susah dilupakan sih rasa-rasanya kok saya tidak memiliki itu gitu ya. Artinya setiap problem selesai. Tidak ada perasaan sakit hati dengan yang lain. Boleh. Ya, semoga saya juga tidak. Iya. Buat teman-teman yang punya kepahitan mungkin boleh hubungi Pak Hugeng gimana caranya. Ya bener loh ini karena banyak anak-anak muda terutama saya juga yang udah tua juga pernah ngalamin kepahitan dalam pekerjaan pasti. Tapi kalau ada orang yang bilang kok saya nggak kayak jawaban Pak Hugeng tadi, hebat loh itu. Nggak ngerasa kepahitan sama sekali, bahkan yang ya udahlah yang udah gitu ya kan udah selesai, itu luar biasa banget sih. Tapi Kak Valen juga bisa bertahan di perusahaan yang pengen naik tapi dari nol tadi kan itu banget lah pokoknya. Nah mari kita tinggalkan soal pekerjaan ini ya karena ini bukan podcast pekerjaan teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke yang lebih intim lagi, itu soal pelayanan. Nah karena saya tahu dua narsum saya di depan ini adalah seorang aktivis yang sangat-sangat aktif di Gereja GKI Harapan Indah. Saya tahu banget, saya sering banget ketemu di hari Minggu soalnya. Dan ketemunya tuh gak mungkin cuman sekali, bisa 3 kali di posisi yang berbeda. Jadi saya bisa ketemu di dapur mungkin, atau ketemu di depan ruang ibadah mungkin. Jadi banyak spot-spot yang saya ketemu sama Kak Valen dan Pak Hugeng ini. Nah pertanyaannya, sekarang tuh lagi aktif pelayanan apa aja sih Kak Valen sama Pak Hugeng? Coba dari Kak Valen dulu deh, lagi aktif pelayanan apa aja Kak? Aku kalau di pemuda ya worship leader. Jadi singer juga boleh kalau diminta. Boleh. Apa-apa, takutnya ada yang takut minta. Kalau di kebaktian umum jadi pro kantor. Kadang mentoring juga di remaja, WSL kalau diminta sama teman-teman remaja. Kita terbuka kok. Keren. Kalau Pak Hugeng sendiri Pak, lagi aktif pelayanan apa aja nih Pak Hugeng nih? Ya, nggak banyak ya pelayanan. Kita kan jadi majelis. Iya Pak. Jadi majelis di bidang persekutuan. Sebenarnya rasanya malu juga ya menyebut sebagai pelayanan. Pelayanan bukan gitu. Maksudnya ya majelis sudah banyak untuk kerjaannya ya Pak Hugeng. Iya. Sudahlah. Kalau itu kita sebut bagian dari pelayanan ya, itu bagian dari pengabdian seorang hamba lah gitu lah ya. Yang di situ di kemajelisan, dan karena saya juga suka macam-macam ya, makanya saya juga ikut di komisi musik ya, ikut di pemain musik juga, karena saya suka belajar kan, jadi banyak alat musik yang saya pelajari, saya jadi pengen ikut kemana-mana aja ikut gitu, macam-macam genre saya ikutin. Kadang juga belajar menyiapkan materi-materi renungan. Ya
mungkin belum sempurna tapi terus-menerus belajar lah ya. Oke. Termasuk banyak juga ya, maksudnya termasuk ya aktif lah kalian lah. Pokoknya gue yang bisa menjamin pokoknya teman-teman kalau ketemu di GKR Harapan Indah baik Kak Valen atau Pak Ugeng, itu artinya mereka memang aktivis di GKR Harapan Indah. Oke. Terus kita akan mundur lagi tetap tapi di tema pelayanan, jangan lupa. Nah, sekarang aku mau nanya, pelayanan pertama dari Kak Valen dan Pak Ugeng itu apa sih? Terus pelayanannya itu apa? Bukan pelayanan, maksudnya bergerak di bidang apa gitu? Misalnya di persekutuan kah, atau pembinaan kah, atau di sekolah minggu mungkin? Nah, kalau dari Kak Valen apa? Pelayanan pertama Kak Valen itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Singer. Remaja. Iya. Oh. Dulu waktu masih di HA berapa? Sebelah itu? A8. A8. A8 ya. Oh. Waktu itu masih ada Felix, masih ada An gitu ya. Itu tugas-tugas singer. Bapak-bapak itu ya. Bapak-bapak itu ya. Mereka udah bapak-bapak sekarang ya. Iya, udah bapak-bapak mereka ya. Bukan bapak muda lagi. Udah bapak-bapak udah lulus. Sama Indah, sama Kristi. Kita singer dulu gitu. Jadi singer. Kalau Pak Ugeng apa Pak pelayanan pertamanya? Saya coba inget-inget masa lalu. Oh iya. Jauh ya. Sabar ya, maaf ya Pak. Ya Pak. Iya. Karena juga kita hidup dari bergereja ya. Jadi rasanya pertama kali saya terlibat dalam kegiatan gerejawi itu menjadi ini loh. Waktu ada acara Natal SD gitu, gereja gitu. Yang tukang ngambilin air minum tuh loh, pelayan minum tuh loh. Konsumsi. Konsumsi. Tukang edarin tuh bagi konsumsi yang di sebelah sana bapak itu. Wah itu seneng banget saya gitu. Kerjaan yang patut gitu. Aduh. Tapi kata itu ya saya. Iya pertama-tama ya Pak. Gitu. Aduh. Pas SD ya Pak? SD loh. Jauh ya. Iya. Oke. Wah gila. Ternyata dari yang tidak expect ya kita ya pelayanan pertama itu. Nah terus kenapa sih teman-teman mau melayani? Apa yang maksudnya teman-teman harapkan atau ininya apa sih pokoknya teman-teman kenapa sih mau melayani di gereja tuh kenapa? Kalau dari Valen gimana Kak Valen? Kenapa mau melayani Kak Valen? Awalnya itu sesimpel karena ya bisa nyanyi, diajak, ya udah ayo deh kita tugas gitu. Cuman kan sering bertambahnya waktu dan usia pasti pemikiran kita juga berkembang ya kan. Betul. Pelayanan tuh buatku adalah kayak aku pernah sharing sini di Pemuda. Pelayanan tuh buatku adalah menurutku ini adalah salah satu cara Tuhan menjagaku tetap di jalan yang Dia kehendaki dan buatku pribadi ini cara Tuhan untuk menolongku supaya tidak jatuh terus-menerus. Gitu. Jadi ya aku punya permasalahan pribadi gitu ya segala macam dan menurutku melayani di gereja ya ini konteksnya ya. Di gereja betul. Worship leader, jadi singer itu ya bertemu dengan teman-teman, terus proses persiapan pelayanan menurutku itu salah satu cara Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan aku untuk nggak jatuh lebih dalam. Jadi aku terus mau melakukan pelayanan ini karena itu. Gitu. Deep banget alasannya ya teman-teman. Kalau dari Pak Ugeng sendiri gimana Pak? Kenapa Pak Ugeng mau melayani Pak? Ya awalnya tadi kan diperintah itu ya. Semua awalnya dari dari perintah ya. Masuk ke dalam komunitas itu kan sebetulnya kan nanti diperintah kamu kasih tugas bagi-bagi ini begitu kan. Ya tapi kan ketika pertama kali mau kan ujung-ujungnya kan dipakai terus biasanya kan minta lagi dan mau lagi dan lama-lama kan juga berhubungan terus dengan teman-teman yang ternyata kok sama gitu kan. Ketemu terus ketemu itu lagi. Jadi senang punya komunitas gitu kan. Akhirnya merasakan sebuah kebersamaan gitu. Akhirnya kebersamaan dan merasakan sebuah indah gitu loh. Indah nih saling bercinta menguatkan. Ujungnya itu akhirnya kemungkinan ya bagi saya ujungnya adalah saya juga pengen tetap ketemu dengan teman-teman saya gitu. Awalnya seperti itu akhirnya berkembang nanti terus main drama gitu kan, main teater. Makin banyak yang diambil gitu. Semakin hari semakin ternyata
saya setuju dengan Valen ya, bahwa yang pertama sebetulnya ketika kita mulai sebetulnya kita nggak tahu sebetulnya kan. Iya. Dimulai dari perintah, tapi kan mau nggak pokoknya dimulai dulu aja kan. Mulai dulu, kita nggak tahu sebetulnya kita nanti akan sebetulnya diarahkan ke belah mana, itu kan sebetulnya nggak tahu. Yang penting jalan dulu aja ketika betul. Yang jalan itu lebih mudah untuk digoyang daripada yang berhenti kan gitu. Iya, rasanya betul. Gitulah kalau saya. Oke, ternyata sangat dalam sekali ya. Kenapa mau melayani ya? Aduh, gila. Oke, berikutnya kita bicara soal komitmen nih teman-teman. Karena dalam pelayanan kan kita butuh komitmen ya. Nah, komitmen yang dibangun itu seperti apa sih sampai akhirnya Kak Valen sama Pak Hugeng itu bisa bertahan sampai sekarang? Kita bicara soal komitmen nih, lebih serius lagi nih. Kayaknya yang udah berkomitmen lebih lama dulu deh. Dari Pak Hugeng dulu deh, sekarang gantian. Kalau kita bicara soal komitmen nih Pak. Tentang komitmen juga begini ya. Pada suatu masa ketika akhirnya itu saya tuh berpikir begini. Tuhan memberikan sesuatu pada saya gitu. Misalkan tadi anggap aja sih kalau Valen suka bernyanyi gitu ya. Iya. Kalau saya waktu itu kan belajar main gitar gitu. Iya. Kalau terus Tuhan ambil kemampuan gitar saya ini gitu. Terus saya mau apa gitu. Jadi ujung-ujungnya akhirnya ya apa yang telah berikan pada Tuhan ini bagi saya, itu harus saya pakai semaksimal mungkin buat dia gitu. Entah itu bagus, entah itu nggak bagus, entah itu direspon baik nggak bagus. Yang penting saya pengen menyampaikan gitu bahwa Tuhan yang memberikan pada saya ini ya saya ingin kembalikan pada engkau gitu saja. Itu yang terus-menerus membuat itu. Sehingga kadang-kadang kalau ada masa-masa yang susah gitu ya. Kamu ambil nggak? Oh iya, kalau sungguh besar yang diberikan kepada saya, kalau saya nggak ambil ini kan sayang juga gitu. Jadi saya jadi sempat menyesal gitu. Selalu karena ya tadi udah diberi, disampaikan dengan sebagai ucapan terima kasih, kalau saya gitu aja. Oke, kalau dari Kak Valen gimana? Kalau aku sih waktu itu tuh di tahun berapa ya? Zaman COVID itulah. Ada sekitar 1-2 tahun itu kayak pergolakan aku mulai ada healing journey aku pribadi gitu, dan segala macam, dan itu aku merasakan pertolongan Tuhan itu nyata banget ya, lewat macam-macam lah, lewat ada buku bacaan, lewat counseling, lewat orang-orang gitu, dan aku merasa Tuhan tuh menolong. Ini yang memperkuat komitmen aku karena aku melihat isu ini tuh kan kental banget ya di anak-anak muda ya. Dan aku pengen sebenarnya aku pengen lewat pelayananku aku juga bisa menolong teman-teman. Karena aku sudah melihat Tuhan menolong aku. Aku juga yakin Tuhan bisa tolong yang lain pasti. Gitu. Tapi banyak anak muda yang mungkin karena saking kalutnya mereka, mereka lupa gitu sebenarnya Tuhan tuh ada dan Tuhan menolong gitu. Nah, ini komitmen yang aku pegang, aku pengen lewat pelayanan aku pengen ingetin ke mereka gitu loh. Tuhan udah tolong gue gitu. Please tolong inget juga Tuhan akan tolong lo gitu. Jadi kayak untuk saat ini dan mungkin untuk sampai nanti kapan-kapan ya. Itu sih yang pengen aku lakukan lewat pelayananku. Jadi gitu komitmen yang aku pegang sampai saat ini gitu. Tuhan aja bisa nolong lu, masa Tuhan gak bisa nolong orang lainnya? Iya, pasti bisa. Gue setuju banget itu. Wah, keren banget ya. Jadi ini banget ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan bercanda nih dari gue sebenarnya. Nah, kan kalau Valen itu udah terkenal banget sebagai WL. Terkenal banget. Iya, terkenal banget. Maksudnya jadi WL, jadi pro kantor. Maksudnya Valen tuh dikenal sebagai apa sih? Sebagai WL dan pro kantor gitu. Kalau Pak Hugeng itu sebagai pemain musik. Nah, kira-kira nih, misalnya teman-teman pernah kepikiran gak sih untuk pelayanan di bidang yang lain? Misalnya entah Valen main musik kah? Atau misalnya Pak Hugeng mencoba berkhotbah misalnya. Misalnya gitu kan contoh Pak. Maksudnya ini kita hanya berandai-andai lah ya. Iya. Gimana? Coba dari Kak Valen pernah gak kepikiran gitu gak? Main musik aku gak bisa. Jadi nggak mungkin ya. Aku nggak bisa main musik apapun, gitar nggak bisa, piano nggak bisa, apa nggak bisa. Itu kayaknya udah
gak bisa ya. Iya. Tapi kalau plan yang lain yang penasaran, drama tuh udah pernah. Sekali tuh di Muda yang teriak-teriak. Oh iya gue tahu banget itu. Tapi itu seru banget sih. Iya, Dan ternyata itu sangat menarik. Itu kayak unlock new experience gitu ya. Iya. Boleh lagi sih kalau diajak. Kalau ada drama lagi teman-teman, tolong teman-teman. Valen bersedia. Tapi itu seru loh gitu, tuh menarik juga ya. Terus apa lagi ya? Kayak sebenarnya kayak aku tuh tapi kalau diomongin di sini ntar dijadwalin lagi ya gimana? Iya. Cuman kayak narator itu tuh menarik loh, karena kan sebenarnya kalau WL itu kan juga ada hubungannya ya. Kita kan saat ngomong jadi WL itu kan dinamika, pace, intonasi itu kan kita pakai ya. Jadi pelayanan sebagai narator itu juga sebenarnya menarik karena hal-hal seperti itu dipakai gitu. Gitu. Kalau apa lagi ya? Liturgo sudah pernah, tapi bukan di sini Pak. Jadwalin. Boleh dijadwalin. Catat jadwalin ya. Waktu itu pernah, tapi itu kayak ibadah ekspresif gitu loh di GKI Pakuwon itu sama MC. Tapi itu kan formatnya ekspresif ya. Jadi mungkin diperbolehkan menjadi liturgos gitu. Tapi kalau untuk format ibadah umum pada umumnya nggak tahu sih gimana ketentuannya gitu. Itu aja kali. Oke. Kalau dari Pak Hugeng sendiri Pak, pengen coba experience baru tuh di bagian apa Pak? Di bidang apa? Itu. Saya tuh pengen sound system dulu. Wah itu kayaknya keren. Kalau lihat Pak Wi, Pak Gandhi pasang-pasang gitu, apa itu semua Aceh gitu kan. Wah ini luar biasa. Ngetop banget gitu loh. Kontrol suara-suara gini. Menghidupkan suasana ruangan gitu. Rasanya pengen belajar. Dicatat. Dicatat. Aduh. Sekarang teman-teman saya pengen mengaku dosa. Saya pernah mencoba satu hal baru di pelayanan. Saya mencoba di sound Pak waktu itu. Saya nyoba mainin sound. Jujur Pak ini dosa saya. Saya tidak mengaku ini di depan siapapun. Tapi saya pengen cerita ini. Di pas waktu itu saya coba bidang baru di sound. Saya coba main-mainin terus saya colok tiba-tiba meletup. Itu saya langsung takut Pak. Makanya kalau teman-teman tahu kenapa saya gak pernah mau nyoba sound, karena itu teman-teman ada bunyi meletup soalnya. Saya kaget. Traumatik. Makanya sebaiknya saya tidak dekat-dekat dengan benda ini sepertinya. Iya tuh. Itu saya Tapi semoga tercapai ya teman-teman. Kalau nanti ada kesempatan teman-teman bisa mencoba di bidang yang itu yang teman-teman pengen. Oke. Nah, teman-teman kan sekarang selain pelayanan juga pasti bekerja. Bekerja tuh kalau boleh tahu jadwalnya kalau Valen dari hari apa sampai hari apa Len? Senin Jumat plus Sabtu Minggu. Oh, berarti Senin Minggu lah ya. Iya, tapi Sabtu Minggu gak full. Oh, gak full. Standby aja. Kalau Pak Hugeng? Senin Jumat ya. Teman-teman kan udah disibukkan dengan banyak pekerjaan nih. Dan jadi menurut teman-teman kalau misalnya teman-teman udah sibuk di pekerjaan, kalau misalnya nih kita nggak pelayanan, menurut teman-teman itu salah nggak? Kan padahal kita udah bekerjanya udah keras nih di pekerjaan nih. Dan kita juga bekerja kan pelayanan kan. Nah menurut teman-teman kalau kita udah bekerja keras sedemikian rupa, terus kita nggak ngambil pelayanan nih, atau kita udahlah nggak usah pelayanan lah, buat yang lain aja yang free ya kan? Yang mungkin kerjanya Senin doang ya kan. Nah menurut teman-teman gimana? Kalau menurut Kak Valen gimana sih Kak? Ya sebenarnya kalau aku pribadi dalam kehidupan yang penting seimbang aja ya. Dan pekerjaan itu kan sebenarnya bisa dijadikan pelayanan, tapi tergantung bagaimana kita mengerjakan pekerjaan itu gitu. Bagaimana kita hadir di pekerjaan, bagaimana kita perform sebagai anak Tuhan di area kantor gitu ya. Iya kan? Kita kan juga diajarin gitu bagaimana kita bisa membuat pekerjaan kita di kantor itu jadi sebuah pelayanan. Betul. Ya ini kalau aku pribadi ya. Kalau memang kita sudah cukup terkuras ya dengan di kantor, terus memang mungkin tidak ada waktu untuk belum ada waktu untuk plan ke gereja. Mungkin tidak perlu terlalu dipaksakan mungkin. Oke. Ya, ibadah tetap berjalan. Betul. Gitu. Pelayanan ke keluarga
itu diprioritaskan. Oke. Kalau memang kita punya waktu ekstra, ya ambil bagian di gereja gitu. Kita kan punya skala prioritas juga, ya kan? Jadi ya seimbangkan aja semuanya. Gitu. Kalau aku sih. Iya, mantap. Kalau dari Pak Hugeng sendiri gimana, Pak? Iya, saya juga setuju sama Valen ya. Kita tidak selalu bisa membenturkan pekerjaan dan pelayanan. Karena kalau pekerjaan itu kan sebenarnya tanggung jawab komitmen profesional ya. Kita harus bertanggung jawab pada orang yang meng-hire kita. Kita juga harus bertanggung jawab bagi bukti profesionalisme. Sementara kalau di pelayanan ini sebetulnya tanggung jawab iman ya, kewajiban iman kita. Dan kalau kita juga bisa melihat ada sebuah itu ya, ayat apa itu yang untuk segala sesuatu yang kamu lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dulu. Selama hatimu selalu Tuhan. Artinya kalau kita sudah bekerja dengan sesuatu, melakukan sesuatu untuk Tuhan, artinya kan itu sudah memberikan untuk Tuhan. Terus tentang komitmen pelayan, kalau sudah sibuk di pekerjaan, ya memang kan kita tidak bisa berada di dua tempat pada waktu yang sama gitu kan. Jadi mana sempat kita punya waktu untuk pelayanan, ya kita harus ambil gitu. Rasanya gitu. Ambil satu waktu, persembahan waktu penting ya. Ambil satu waktu di mana kita bisa ambil satu waktu persembahan khusus kita untuk pelayanan di gereja gitu. Kan pasti ada waktu-waktu itu, jangan disia-siakan waktu-waktu itu untuk pelayanan di gereja gitu. Tidak bisa juga kita badan terus sibuk. Kadang berpikir juga harus sibuk dari Senin sampai Jumat. Masih ada hari Sabtu, hari Minggu gitu. Masih 1 jam 2 jam untuk pelayanan kan macam-macam, macam-macam. Tidak harus di mimbar, tidak harus di sana. Tapi bisa juga datang di penyambutan, bantu parkir, ganti kain lap di kamar mandi, bantu nyapu, sederhana aja nggak apa-apa juga sih. Tapi usahakan untuk belajar mengasihi Tuhan. Jadi banyak beragam ya jawabannya dari teman-teman ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik buat gue. Karena saya tidak tahu apakah teman-teman pernah terpikir tentang pertanyaan ini atau enggak. BTW sebelum kita lanjut, teman-teman boleh minum loh. Ini maaf, ini bukan pajangan teman-teman. Iya, boleh. Ini bukan figur dong. Boleh diminum ya teman-teman, boleh kan? Boleh. Ya kan? Agak pahit nih kepanjangan. Terima kasih ya teman-teman. Aduh, maaf lipstiknya nyemprot. Nggak apa-apa. Oke, karena kenapa saya izinkan minum, karena pertanyaan ini berikutnya akan sangat menegangkan. Iya betul. Oke, sekarang gue mau nanya, tapi ini jawabannya harap dipikirkan baik-baik ya. Buat Kak Valen sama Pak Hugeng, pernah nggak pelayanan kalian dibayar? Sekali lagi, pernah nggak pelayanan Kak Valen atau Pak Hugeng itu dibayar? Oke, siapa yang mau duluan menjawab? Saya boleh ya? Boleh dong Pak, silakan. Saya pernah. Pernah. Maksudnya ada pada masa itu kan setelah lulus kuliah gitu kita bekerja berapa tahun. Alumni di PMK biasanya kan membutuhkan kadang pembicara topikal gitu. Saya di Jakarta, teman-teman masih di Semarang kan. Mengadakan kegiatan kayak semacam latihan kepemimpinan di sana. Kemudian saya datang ke sana. Sebetulnya niat saya ya datang saja, tapi ya sendiri semua, nggak perlu diberi macam-macam gitu kan. Tapi kita tahu bahwa biasanya panitia menyiapkan itu. Dan kagetnya setelah selesai session gitu kan. Kan biasanya ucapan terima kasih gitu kan, dikasih plakat. Kalau dulu plakatnya dari ini kan, dari piring terus disablon pakai rokok itu. Asik banget gitu. Terus sama amplop ucapan terima kasih gitu. Nah begitu sudah turun, penasaran kan di amplopnya kan. Gua ada uangnya. Ada uangnya ini, terus bingung juga ini saya terima atau enggak gitu. Awal saya kan saya pikir saya enggak mau. Ya niatnya datang sambil reuni, sambil ke sana nggak perlu dibayar. Ya memang pada waktu akhirnya juga saya balikan ke panitia. Terima kasih ya, ini untuk kalian saja, untuk cadangan apa kas panitia gitu. Ya rasanya itu saja, saya diberi apresiasi atau apa bahasanya kalaupun diberi pelayanan berbayar. Tanda kasih lah ya. Untuk apa gitu.
Dan setelah itu nggak ada lagi karena nggak ada yang undang lagi sih. Oke. Alasannya karena nggak ada yang undang. Iya. Sekarang sudah jadi mengundang. Iya. Mengundang terus kalau sekarang. Iya. Oke. Kalau dari Kak Valen gimana Kak? Pernah nggak pelayanan sepanjang pelayanan Kak Valen? Kalau boleh tahu pelayanan udah berapa lama Kak? Wah. Dari umur berapa pelayanan? Oh itu juga saya belum nanya tadi ya. Dari umur berapa sih Kak Valen pelayanan? SD. Udah SD apa SMP ya? Oke. Ya sekitaran remaja tuh SMP ya. SMP lah berarti gitu. Iya. Kalau SD mungkin malu-malu gitu ya. Karena kan nyanyi jadi kayak SD malu-malu kayak SMP kali. Ya berapa tahun ya? Sekitar segitu loh. Dari sepanjang pelayanannya Kak Valen pernah nggak Kak Valen pelayanannya itu dibayar? Pernah, diberi persembahan kasih tuh pernah. Apalagi kalau kayak pelayanan pernikahan gitu kan kadang mempelai itu suka kasih ucapan terima kasih gitu ke petugas-petugas gitu pernah. Terus kalau kayak sebagai grup musik kayak bareng hours gitu ya kita diberikan sama gereja gitu. Dikasih pernah dikasih ya. Oke. Tapi kan itu kan bentuknya adalah pelayanan misalnya pernikahan segala macam. Tapi kalau misalnya the real benar-benar pelayanan di gereja Kak Valen pernah nggak? Maksudnya apa? Maksudnya misalnya jadi liturgos atau jadi WL atau jadi apa gitu? Enggak sih kalau itu. Enggak ya. Enggak. Hanya yang khusus-khusus aja sih. Iya, kalau itu situasional bentuknya. Misalnya ada pernikahan, memang situasinya memang sedang ada pernikahan atau misalnya Kak Valen lagi suruh mengisi di satu acara gitu misalnya. Iya, biasanya gitu. Iya kan, tapi kalau misalnya kalau dalam ibadah atau perskotan gitu, ibadah gitu enggak ya. Dimanapun Kak, belum pernah. Belum pernah. Oke. Tadi Pak Hugeng udah pernah, tapi cuman alasannya karena udah nggak ada yang undang lagi, berarti sampai sekarang juga bukan di gereja tadi kan ya. Oh iya, bukan di gereja. Oke. Kira-kira nih, gimana sih etikanya pelayanan yang dibayar? Itu kira-kira boleh atau enggak? Dari Kak Valen dulu. Iya. Kenapa? Karena kan Pak Hugeng ini majelis kayak Harapan Indah. Yang memutuskan adalah sebenarnya Pak Hugeng nanti. Iya. Nah, Pak Hugeng akan lebih jelasnya. Kita akan mendapatkan jawaban yang lebih jelasnya dari Pak Hugeng ya Pak ya. Gimana sih tata cara GKI melihat suatu pelayanan itu boleh dibayar atau enggak? Oke, kalau menurut Kak Valen sendiri gimana Kak? Etikanya pelayanan dibayar. Mbak, dulu kan aku pernah jadi komus. Dulu tuh memang pernah kita memberikan persembahan kasih waktu itu lagi bulan musik. Dan kita memang mengundang pemusik-musik dari gereja luar, dari GKI Gunung Sahari, dari YMC gitu-gitu. Nah, itu kita memang memberikan sih persembahan kasih. Dan untuk kayak kemarin misalnya pentas seni itu kan kita memberikan persembahan kasih karena kita meminta effort khusus dari mereka. Gitu. Waktu itu pertimbangannya seperti itu. Karena ada aransemen khusus yang harus mereka buat. Ada aransemen yang dari nol jadi ada gitu. Ada aransemen baru yang harus mereka buat gitu. Terus kayak kita ngasih tema khusus gini, ini tema musiknya harus begini ya. Gitu. Musiknya harus begini. Kita maunya suasananya seperti ini. Lagunya ini dan mungkin lagu itu tidak ada di bank lagu mereka. Jadi mereka harus buat aransemen dari nol gitu. Jadi memang untuk dan bulan musik itu kan memang suasananya berbeda dari bulan-bulan biasa ya. Betul. Aransemen musiknya kita bikin khusus berbeda. Jadi dan kita panggil dari luar, kita pertimbangkan uang transportasi dan segala macam. Kita berikan uang persembahan kasih atau tanda kasih untuk mereka. Waktu itu. Terima kasih Pak Valen. Nah, kalau dari Pak Hugeng sendiri, kalau melihat tata cara atau tata hukum dari GKI sendiri, itu sebenarnya etika pelayanan itu boleh dibayar atau enggak Pak? Kita ini di gereja kan memang tidak memberikan disebut apa tanda kasih gitu ya, bahasanya persembahan kasih ya kepada penata layan di kita. Jadi memang kita punya
punya budaya itu. Jadi penata layan ya melayani, tidak diberikan pemberian kasih. Tapi kalau untuk pendeta tamu, nah itu memang ada aturan di tata gerejanya, kan diatur bahwa biaya transportasi besarannya kita memang ditetapkan oleh pengaturan di kelas sinode maupun sinode wilayah. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kewajaran lah ya, karena ada effort untuk datang ke sini untuk komunitas transportasinya dan sebagainya. Jadi konteksnya memang kalau yang pelayanan berbayar, kok berbayar? Pelayanan yang dibayar itu, ya kalau untuk penata layan, pemusik, singer kita tidak ya. Tidak ya Pak. Tapi memang beberapa kali kita juga mengundang pemusik tamu ya. Pemusik tamu yang bukan dari KKI Harapan Indah, bukan anggota KKI Harapan Indah. Bukan dari KKI gitu, datang membantu karena kita butuh, datang membantu melayani kita, ya kita berikan tanda kasih buat beliau gitu. Artinya terbuka juga untuk orang yang di pelayan penata layan yang non anggota KKI. Non anggota KKI ya. Baik, wah jawaban yang sangat puas sekali. Jadi menambah wawasan teman-teman ya tentang pelayanan itu ya. Nah, terus gimana sih tanggapan dari Kak Valen dan Pak Hugeng mengenai orang yang menggantungkan hidupnya dengan persembahan kasih? Jadi bisa dibilang pelayanan sama dengan pekerjaanku. Aku bekerja di pelayananku. Itu gimana kalau menurut Kak Valen dan Pak Hugeng? Sekarang dari Pak Hugeng dulu deh. Gini ya, pelayanan itu kan sebetulnya kalau kita kategorikan ada pelayanan okupasional ya, namanya memang pelayanan, memang bagian dari pekerjaan begitu ya. Kalau kita sebagai pendeta begitu kan ya, sebagai pendeta kan menjadi pembawa firman itu ada syarat-syaratnya kan. Harus ada pendidikannya, ada sekolahnya, ada aturannya, apa itu ada gerejanya. Itu juga gereja harus bertanggung jawab, mensejahterakan, begitu memang ada aturannya. Jadi memang bagi konteks ini rasanya sih ya bukan sesuatu yang salah, dan memang sudah proper lah bahwa yang bekerja yang mesti dibayar kan gitu. Yang berhak makan adalah yang bekerja kan gitu kan, seperti kata Pastor Rasul Paulus itu. Rasanya seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya pelayanan yang berbayar, kalau sifatnya itu profesional, rasanya kita juga harus apresiasi itu. Seperti tadi model pemusik ya. Pemusik itu memang pekerjaan hariannya adalah pemusik. Gitu ya. Kan kita bermain musik ada yang hobi, bisa, tapi pekerjaan utamanya bukan pemusik gitu. Tapi kalau pekerjaan yang bersama itu adalah pemusik, profesional, pemusik, artinya bahwa memang dia menggantungkan kebutuhan hidupnya dari profesi pemusik itu. Ketika kita mengundang dia dalam sebuah pelayanan gerejawi, tentu saja bagi saya kok tidak terlalu sopan kalau bilang ini pelayanan ya nggak dibayar, nggak bisa gitu juga. Mungkin kalau bagi saya mungkin kita tanya saja gitu, apakah Bapak atau saudara akan menjadi ini bagian pelayan Pak atau seperti biasa gitu aja kalau saya. Rasanya gitu ya. Karena kan kau tidak bisa menggebiah bahasa orang Jawa ya kan. Menyamaratakan gitu ya. Bagi saya sih ini opini pribadi saya ya, mesti itu juga kita hargai. Kalau orang itu mau profesinya seperti itu ya, ketika datang ya kita tidak boleh menutup mata gitu loh. Karena barangkali itu bagian dari kehidupan dia gitu. Ya, kita juga harus apresiasi. Tapi kalau puji Tuhan kalau yang bersangkutan akhirnya enggak Pak, ini bagian dari pelayanan saya, persembahan saya. Very good kan, suasananya itu. Terima kasih Pak Hugeng. Kalau dari Kak Valen sendiri gimana Kak? Setuju sama Pak Hugeng. Enggak, sebenarnya ya itu POV baru, tapi setuju sih. Ya, terus kan gereja tuh juga punya kayak ini ya Pak, apa namanya, tenaga pekerja gereja, tapi jadi dia memang bertugas mengatur musik gereja seperti apa, milih lagu. Ya, dan dia memang full time gitu. Dia memang dibayar oleh gereja gitu. Ya sebenarnya tadi sudut pandang yang diberikan oleh Pak Hugeng itu ya setuju gitu. Cuman perlu hati-hati juga karena ada
orang yang kayak ngincer gitu loh Pak. Oh gereja ini bayarnya segini. Oh gereja ini bayarnya segitu. Ada gitu. Oh ada ya. Ada aja. Oh gereja ini kayak gitu ada ya. Iya. Oh gereja ini mereka ngasih amplopnya gede loh, udah di sini aja pelayanan kayak gitu. Kayak gitu sih yang perlu hati-hati sih teman. Jangan sampai kita punya mindset yang seperti itu gitu. Iya. Ini menarik sekali ya. Saya setuju pengen menambahkan yang Valen katakan ya. Ketika apalagi kalau kita bukan profesional tadi ya, ketika kita diundang pertama kali guncangan batin itu ketika diberi tadi kan bisa terima atau tidak gitu kan. Yang kedua, yang kedua terkadang begini ya. Ini ada salah satu cerita yang buat saya itu hubungannya dengan hati-hati kalau sudah merasakan sebuah pemberian ujung-ujungnya bisa mengarah ke situ. Jadi ada sebuah cerita yang saya ingat banget itu begini ya, saya sedikit cerita tentang saya baca buku tentang sebuah merek brand ternama itu bagaimana kita itu kadang terpukau oleh sebuah pemberian. Jadi gini nih ceritanya nih. Itu ada di sebuah desa gitu. Itu tinggal seorang nenek tua. Di depannya ada lapangan kecil. Setiap sore anak-anak kecil itu bermain di situ, main bola. Ramai sekali dengan sukacita, senang sekali. Makin hari makin banyak. Si nenek itu setiap sore ngeluh. Karena apa? Dia nggak bisa istirahat, berisik. Tapi anak-anaknya terus datang bermain dengan gembira, dengan senang. Namanya main bola kan, senang banget. Lama-lama nenek itu punya cara. Dipanggil anak-anak. Nak, kamu kesini. Mulai besok kamu main bola, saya kasih uang ya. Gitu. Aneh kan? Orang main bola malah dikasih uang. Senang banget kan anak-anak ya? Senang. Pokoknya hari pertama dia kasih tadinya 5.000 per orang. 5.000 per orang. Kemudian hari berikutnya tambah banyak kan. Tambah banyak datang. Ramai senang. Tetap bergembira ya. Tambah gembira karena ada uangnya kan. Lalu si nenek itu mengurangi pemberian menjadi 4.000. Terus yang hari pertama bilang, ya kok cuma 4.000? Kemarin 5.000 nek gitu. Hari ketiga datang banyak lagi dikasih 3.000. Mereka pikir kok cuma 3.000, kemarin 4.000 nek gitu. Akhirnya lama-lama ya enggak asik lah gitu. Enggak asik lah kalau hanya 3.000, katanya 5.000. Berkurang dia. Hari terakhir 1.000. Pada hari terakhir akhirnya lama-lama nggak ada yang main. Kenapa? Main bola tidak mengasihkan lagi karena tidak dibayar. Padahal awalnya mereka bermain tanpa dibayar dengan gembira, riang hati, sukacita. Tapi begitu dikasih pemberian, ujungnya jadi ya cuma segini, nggak asik lagi main bola. Nah itu maksudnya. Rasa-rasanya iblis juga bisa menggoda kita seperti itu. Makanya begitu ingat Valen cerita itu, saya jadi ingat cerita yang saya kenang banget. Hati-hati memberi sesuatu karena akan mengurangi sukacita hati gitu. Hubungannya dengan cuma segitu, cuma segitu. Jadi hilanglah sukacita kita gitu loh. Kita jadi menimbang-nimbang nggak sih Pak? Hilanglah sukacita utama kita itu adalah kepuasan internal gitu. Jadi hilang gitu. Betul. Sederhana banget ceritanya tapi bagi saya bagus banget ini. Hati-hatilah kalau. Gitu. Udah nimbang-nimbang terus pas dapatnya nggak sesuai kayak dia malas deh. Kayak malas. Besok dikurangin pelayanannya. Itu udah parah sih Pak. Udah sampai di titik yang parah menurut saya kalau udah kayak gitu. Betul. Lama-lama kalau saya juga suka bermain musik, lama-lama jadi ngapain main musik? Padahal sebelumnya saya gak dibayar main musik ya bisa aja. Padahal sebelumnya senang-senang aja. Bisa saya semangat aransemen kalau dari kecil saya sesuai nada dasar aja lah pokoknya. Yang penting main ya kan. Yang penting genjreng ya kan. Kalau udah kayak gitu bahayanya hati-hati lah. Dalam pelayanan apa ya. Lembut dan licin ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira ada gak sih saran untuk teman-teman kita yang lagi bekerja tapi tuh mereka tuh belum join di pelayanan. Terus gimana sih ajakan teman-teman? Kan Kak Valen sama Pak Hugeng kan udah jadi aktivis nih. Ajakan buat teman-teman yang belum ambil pelayanan supaya mereka itu mau ambil pelayanan. Aku ulang lagi pertanyaannya ya. Jadi saran dari teman-teman yang lagi bekerja nih, kan dua-duanya bekerja nih baik Kak Valen atau Pak Hugeng yang bekerja supaya menjadikan pekerjaan itu sebuah pelayanan. Nah terus ditambah ajakan untuk pelayanan di dalam gereja. Tuh.
Gimana kan bekerja nih tapi tetap bisa pelayanan. Terus yang kedua adalah buat orang-orang yang memang dia tuh udah nggak mau pelayanan, supaya diajak nih, ayo pelayanan yuk, ayo pelayanan gitu. Gimana coba dari Kak Valen dulu deh. Oke. Pertama mau nggak mau ya, berusahalah untuk mencintai apa yang kamu kerjakan dulu. Oke. Gitu. Karena kalau kita sudah datang ke kantor dengan perasaan tidak sukacita dan perasaan udah mau benci aja sama pekerjaan, ya kita udah mulai dengan sesuatu yang nggak bagus kan, gitu. Terus kalau aku sih selalu mengawali pekerjaanku dengan berdoa, mohon sama Tuhan supaya aku boleh jadi berkat buat orang-orang di kantorku, kayak gitu. Dan selalu aware ya, selalu alert di kantor itu, kayak apapun yang mau aku lakukan, aku mau ngomong sama orang, mau apa itu jangan asal ngomong, jangan asal bertindak, jangan asal berlaku. Jadi selalu aware, ini bener nggak, ini asal ngomong nggak, ini nyakitin orang atau enggak. Jadi kayak kita selalu awas gitu loh kalau berlaku bertindak kayak gitu, supaya kita juga tetap jadi berkat dan tetap jadi sumber sukacita buat orang-orang di sekitar kita. Kayak gitu. Itu kalau menurut aku pribadi ya. Terus untuk teman-teman yang belum mau pelayanan, kenali dulu dirimu. Ini kameranya mana nih? Yang ini, yang di sebelah situ Kak, tolong. Kenali dirimu baik-baik. Cari tahu dulu talentanya apa, kebisaannya apa. Sekali lagi ya, tadi udah sering banget diomongin sama Pak Hugeng, pelayanan itu bukan cuma nyanyi di depan, bukan cuma worship leader, bukan cuma pemusik, usher itu juga pelayanan, penyambut itu pelayanan. Orang-orang yang mungkin gak kelihatan di depan mata teman-teman itu ada banyak di belakang, tapi mereka juga melakukan pelayanan gitu. Jadi kenali bakat di dalam teman-teman, apa yang teman-teman sukai. Kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman harus reach out ke pengurus gitu. Harus ngobrol sama siapa yang teman-teman dekat, yang teman-teman kenal, yang teman-teman akrab. Ngobrol, kira-kira dengan aku yang kayak gini, aku tuh bisa pelayanan di mana sih? Kayak gitu. Itu sih saran dari aku. Terima kasih Kak Valen. Kalau dari Pak Hugeng sendiri gimana Pak? Ya kalau saya seperti yang kita bicarakan di depan tadi, tetap harus kita pandang segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan itu dilakukan dengan segenap hati, seolah-olah untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Sehingga kita bekerja pun berarti akan dengan sungguh-sungguh bahwa kita semuanya persembahkan untuk Tuhan. Nah kalau untuk yang pelayanan ini tentu saja nggak mudah. Bagi saya juga mengajak orang melayani itu bagi saya itu saya sering gagal terus. Tapi saya senang banget Valen bisa merumuskan dengan kata-kata yang bagus, dan rasanya itu sangat saya dukung ya. Intinya memang pelayan itu banyak lah. Jadi kadang saya nggak bisa nyanyi, saya setuju sekali. Tapi kan namanya juga tadi, misalkan mengambilkan air buat orang yang berkebutuhan khusus, misalkan spesialis dia mungkin jadi sopir yang mengantar kemana, dari kemana, cukup kemampuannya apa gitu. Saya suka menata parkiran, ya nggak, sok silahkan gitu. Yang penting apa yang kamu mau, kamu ingin lakukan, just lakukan saja gitu. Karena yang penting tadi bilangnya jalan dulu. Mulai dulu. Jalan dulu. Jadi ketika sudah jalan, itu jadi lebih mudah untuk daripada menggerakkan benda yang diam. Saya rasa lebih mudah untuk membelokkan benda sedang bergerak gitu. Jadi saya jadi ingat ini nih, agak ini ya. Sebelum saya dulu di kesaksian dikit ya. Boleh Pak, boleh. Jadi sebelum ada majelis kita yang sudah almarhum ya. Jadi sedih saya. Jadi gini, kata-kata saya ingat banget sampai sekarang. Ketika ada tawaran jadi majelis, bagi saya waktu itu, beliau itu bilang begini, Pak Hugeng, melangkah saja gitu. Karena kalau sudah melangkah, Tuhan yang bimbing gitu.
Oh. Itu saya. Ya, aduh ya. Ya, aduh. Sorry, jadi nanya saya. Nggak apa-apa, Pak. Ya? Nggak apa-apa. Iya. Ya, oke. Jadi melangkah saja lah ya. Iya. Gak usah tunggu. Pintar dulu, gak usah tunggu. Hebat dulu. Iya. Melangkah yang kalian mau gitu. Iya. Pasti kakak-kakak senior akan bimbing kan? Iya. Ya, tanya juga kepada senior-seniornya apa yang bisa saya bantu gitu. Iya. Penting itu. Karena kalau kita lepas dari persekutuan ini, dengan mudah kita akan diraih oleh orang-orang di luar sana yang mungkin jahat pada kita gitu. Iya, betul. Rasanya gitu ya. Betul. Wah. Gitu Mas. Terima kasih buat Kak Valen, buat Pak Hugeng, saya dapatkan insight-insight baru di hari ini. Nah, buat closing teman-teman, saya pernah ditanyain sama salah satu orang pemuda. Dia remaja tapi udah naik ke pemuda. Dia pernah ngomong gini sama saya. Kak, gua ngerasa gak layak tahu pelayanan di gereja. Gue jawab gini, kalau lu tanya layak dan gak layak, semua orang itu gak ada yang layak pelayanan di gereja. Karena kita ini udah dosa semuanya. Kenapa kita bisa pelayanan dan datang ke gereja? Karena kita dilayakkan sama Tuhan. Jadi buat teman-teman yang merasa belum berani untuk pelayanan, aduh aku masih banyak dosanya. Enggak teman-teman, semua orang yang pelayanan juga masih melakukan dosa dan masih berdosa. Tapi kita pengen berubah, kita pengen mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Oke, kalau boleh nutup, gue pengen nutup dengan slogannya Yakult. Slogannya Yakult, dia bilang gini, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, ya kan? Oke, kalau gue akan rubah, cintai Tuhanmu, pelayanan tiap minggu. Oke, terima kasih buat kedatangan hari ini. Semoga sukses di pekerjaan atau pelayanannya. Terima kasih sekali Kak Valen dan Pak Hugeng. Dadah teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.